Jumpa lagi dengan saya, Rudi Silitonga. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus. Seperti yang sudah saudara ketahui bahwa di bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang arti dan pengertian sakramen secara umum. Dan saya juga sudah menjelaskan apa yang ada di dalam perjanjian lama dan apa yang ada di dalam perjanjian baru. Di bagian kedua saya juga sudah menjelaskan secara khusus tentang sakramen baptisan kudus. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sakramen perjamuan kudus. Tuhan telah menetapkan dan memberikan perintah untuk murid-muridnya menyelenggarakan perjamuan kudus. Tentulah kita sudah tahu dan menyadarinya dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dituliskan di dalam Injil, khususnya Injil Matius dan Kisah Para Rasul, bahwa perintah perjamuan kudus itu mendahului perintah baptisan kudus, di mana kita tahu dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa sebelum Tuhan mengalami penderitaan, dihakimi, dihukum, dianiaya, disalibkan, dan mati di atas kayu salib, sebelum itu terjadi, pada malam harinya Tuhan mengadakan perjamuan makan malam dan murid-muridnya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menetapkan untuk murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengadakan pengajaran selama 40 hari, sebelum dia naik ke surga, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya dan membaptis mereka yang menjadi muridnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang sudah kita baca dan kita dengarkan dalam video bagian kedua, bahwa pelaksanaan baptisan kudus mendahului pelaksanaan perjamuan kudus. Demikian juga yang diselenggarakan oleh gereja-gereja sampai hari ini. Secara institusional, kita tahu setiap gereja, berbagai denominasi dan berbagai sistem pemerintahan yang ada, bahwa gereja menyelenggarakan baptisan kudus, lalu kemudian setiap jemaat, setiap anggota gereja yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan air, maka mereka diperkenan ikut hadir bersama-sama menyelenggarakan perjamuan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada saudara untuk mengerti pemahaman tentang perjamuan kudus. Di dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas dijelaskan pengertian perjamuan kudus tersebut. Tentulah kita mengikutinya, dan kita tahu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya pasal yang 11, memberikan penekanan tentang pentingnya, bernilainya, dan berharganya perjamuan kudus, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan sakral, karena itu adalah perjamuan Tuhan. Mari ikuti penjelasan dan pemahaman yang saya sampaikan kepada Anda sekalian, kiranya menjadi berkat rohani dan mengalami pertumbuhan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat
ayat yang ke-26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Di dalam apa yang tertulis di dalam Injil Matius jelas sekali bahwa ada perjamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Tuhan bersama murid-muridnya. Setelah mereka makan atau sedang makan, maka pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan mengatakan, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Artinya roti adalah roti, tetapi dalam hal ini Tuhan mengatakan roti itu adalah tubuhnya. Jadi dipersonifikasikannya roti menjadi tubuhnya. Roti tidak berubah menjadi tubuh Yesus dan tubuh Yesus tidak berubah menjadi roti. Dua entitas ini berbeda, tetapi dua entitas ini memiliki relasi. Roti adalah roti, tubuh Yesus adalah tubuh Yesus. Ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku, ini untuk memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwa tubuhnya yang dipecahkan, yang diserahkan sebagai kurban persembahan. Dan kita memakan roti itu dengan iman bahwa Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya, menggantikan diri kita yang harusnya disalibkan, yang harusnya menerima hukuman dari Tuhan Allah, karena kita berdosa kepada Allah dan kita wajar dihukum. Tetapi Tuhan menggantikan kita, menjadikan kita dibenarkannya berdasarkan pada pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam hal ini kita bisa mengerti secara mendalam bahwa roti adalah roti, tubuh Yesus adalah tubuh Yesus. Dan Tuhan mengatakan kalau makan roti itu, maka engkau mengingat akan karya penebusan yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan. Selanjutnya di ayat 27 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jelas di dalam cawan itu ada anggur yang biasa diminum oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada malam perjamuan. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang umum dan biasa. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur itu dan mengatakan, "Minumlah, inilah darahku." Itu bukan berarti cawan itu sudah berisi darah Yesus. Darah Yesus adalah darah Yesus, cawan berisi anggur adalah anggur itu sendiri. Dua entitas ini tetap ada di dalam perbedaan. Yang satu adalah ciptaan, yang satu adalah Tuhan itu sendiri. Yang tentunya kita tahu bahwa darah Yesus tidak diminum oleh murid-muridnya, tetapi yang diminum oleh murid-muridnya adalah anggur. Dalam keadaan dan kondisi seperti itu, kita tahu murid-muridnya meminum anggur itu dengan iman. Mereka meyakini bahwa darah Yesus tercurah untuk mengampuni, menghapuskan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap orang, oleh mereka, oleh setiap manusia, oleh setiap umat Tuhan kepada Allah. Dengan darah Yesus kita beroleh pengampunan, dan itu artinya
kita bisa memahaminya dengan baik, dengan benar. Dengan kita memahami bahwa roti dan anggur tidak berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Roti adalah roti, anggur adalah anggur. Tetapi ketika kita makan, kita minum, maka dengan iman kita percaya bahwa tubuh Yesus, darah Yesus sudah dipersembahkan, sudah diberikan kepada Allah sebagai kurban pengampunan dosa kita. Dan itulah sebabnya kita mengingatnya, mengingat karya penebusan Kristus. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan pengajaran yang sangat mendalam dan sangat mendasar. Di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa kalau kita makan roti dan minum anggur dari perjamuan Tuhan tersebut, maka ada kesembuhan secara jasmani, ada kesembuhan secara fisik, ada berkat-berkat material, ada sesuatu kemakmuran. Tidak demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jelas sekali ini berkaitan dengan keberadaan kita yang berdosa, yang seharusnya dan sepantasnya dan selayaknya dihukum, dimurkai oleh Tuhan karena kejahatan kita kepada Allah. Namun kita tahu di dalam kasih dan anugerahnya, di dalam karya penebusan Kristus melalui tubuhnya dan darahnya yang dipersembahkan, itulah yang dicurahkan, itulah yang menyebabkan kita beroleh pengampunan dan dibenarkan oleh Allah berdasarkan pada karya penebusan Kristus. Dan di sanalah Roh Kudus menerapkan prinsip pengertian pemahamannya di dalam diri kita, sehingga pengajaran ini menjadi pengajaran yang bersifat kekal dan yang memberikan kepada kita kelegaan, karena dengan tubuh dan darah Yesus yang dipersembahkan itulah kita dilayakan, diangkat, diadopsi, diterima menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian kita menyelenggarakan perjamuan kudus, betul-betul melaksanakannya dengan sakral, dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main, tidak boleh sembarangan. Mari kita telusuri lagi bagian berikutnya dari ayat ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dengan demikian jelas sekali bahwa yang diminum anggur itu adalah memang anggur. Dan dikatakan bahwa anggur itu di dalam cawan itu, pada cawan itu adalah darah perjanjian. Jadi lihat sekali lagi, ini hal yang penting, dan Tuhan katakan bahwa Dia tidak lagi menyelenggarakan perjamuan malam seperti sekarang ini, karena Dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah untuk pengampunan dosa kita. Dan nantinya ketika Dia datang kembali, kita bersama-sama diubah, tubuh kita mendapatkan tubuh kemuliaan, kita menerima keselamatan yang sempurna yang sudah disediakan oleh Allah Bapa kepada kita, dan kita akan bersama-sama menikmati perjamuan bersama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerajaan Bapa di surga. Mari kita lihat lagi, kita pelajari lagi apa yang tertulis di dalam Injil Markus. Di dalam Injil Markus demikianlah firman Tuhan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Persis sama pemahaman pengertiannya seperti apa yang dituliskan di dalam Injil Matius.
Kita akan membaca dan mempelajari lagi apa yang tertulis di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Dan sebelum ayat 24 saya akan membacakannya di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jelas sekali dikatakan di sini, khususnya saya bacakan lagi ulang supaya kita bisa lebih mendalami lagi pengertiannya. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi roti itu dibagikan setelah didoakan, diucapkan syukur dan berkat Tuhan turun atasnya. Dan setelah berkat Tuhan turun atasnya, roti itu dibagikan, dimakan. Dan Tuhan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Bukan berarti roti itu menjadi tubuh. Bukan berarti roti itu menjadi tubuh. Roti adalah roti, tubuh Yesus adalah tubuh Yesus. Karena waktu tubuh Yesus itu membagi-bagikan, tangannya membagi-bagikan roti itu, maka jelas sekali itu menunjukkan bahwa roti itu sudah dibagi-bagikan. Dan di dalam ayat yang selanjutnya dijelaskan di sini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jelas sekali di sini menjelaskan tentang cawan perjanjian baru. Bukan cawan murka Allah lagi seperti yang ada disampaikan oleh Tuhan di Taman Getsemani waktu dia berdoa, menyampaikan doanya, "Jikalau mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini." Itu cawan penderitaan, cawan murka Allah, tetapi yang disebutkan di sini adalah cawan perjanjian baru. Cawan di mana kita meminumnya dan di dalamnya oleh darah Yesus ditumpahkan bagi kita sehingga kita beroleh pengampunan. Jadi ketika kita menyelenggarakan perjamuan kudus, kita hanya diminta oleh Tuhan untuk mengingat. Nah, mengingat ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar di dalam kognitif kita, tetapi sungguh-sungguh mengingat berarti kita berjuang, berusaha untuk boleh memproklamasikan firman Tuhan ini kepada setiap orang, menyatakan bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya tercurah di hadapan Allah bagi keselamatan hidup kita. Mari kita lihat di dalam penyelenggaraannya di dalam 1 Korintus pasal 11. Di dalam 1 Korintus pasal 11, khususnya saya akan menyampaikan di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya ingin menekankan kepada saudara sekalian, memberi penjelasan supaya utuh pengertian dan pemahamannya. Bahwa di sini khususnya di ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi jelas Rasul Paulus memberikan penekanan dan penegasan yang utuh. Bahwa kita makan roti dan minum cawan, minum anggur yang ada di cawan itu. Jadi roti tidak berubah menjadi daging atau tubuh Yesus, dan cawan yang ada anggurnya itu, anggur yang ada di dalam cawan itu tidak berubah menjadi darah Yesus. Tetapi ketika kita makan dan minum bersama saudara seiman di sepanjang zaman, di segala abad bersama-sama, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa itu? Pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Salibnya selamanya mulia. Tuhan sudah mati bagiku. Aku mau memproklamasikan itu kepada dunia, bahwa ada satu orang yang mati bagiku menebus dosaku. Ada satu pribadi yang mengampuni dan menyucikan aku. Ada satu tubuh, ada satu darah yang tercurah yang membersihkan dan mengampuni dosaku, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, dengan ketika kita ikut perjamuan kudus, bukan saja kita merasakan dan mengalami dengan iman karya penebusan Kristus di masa lampau yang bersifat kekal, yang sampai hari ini dan akan datang dan selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kali, kita juga dengan sungguh-sungguh memproklamasikan, menyampaikan berita ini kepada dunia, bahwa Yesus Kristus sudah mati, menebus dosaku, dosamu, dosa kita sekalian. Dan ini menjadi sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan peringatan ini kita ingat terus ketika kita makan dan roti tersebut bersama saudara-saudara seiman. Jadi jelas sekali bahwa perjamuan kudus bukan untuk kesembuhan. Perjamuan kudus bukan untuk kemakmuran. Perjamuan kudus bukan untuk kepentingan diri. Perjamuan kudus bukan untuk pengagungan diri. Perjamuan kudus untuk kita mengingat dan sekaligus menuntun, mendorong, memberikan perintah di dalamnya, bahwa kita memberitakan kabar kematian Yesus dan tentunya kebangkitan Kristus bagi kita. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, seperti apa yang sudah saya jelaskan berdasarkan pada Injil Matius, Markus, Lukas, dan surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 11, memberikan kepada kita pengertian yang utuh tentang sakramen
perjamuan kudus. Mari, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh Bapa, kita yang sudah menerima jaminan dan meterai di dalam hati oleh Roh Kudus, kita milik kepunyaan Allah, gerejanya, umatnya, baitnya. Kita menyelenggarakan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, tidak sembarangan, tidak dengan tujuan yang lain kecuali kita memproklamasikan kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya penjelasan yang saya sampaikan ini memberikan gambaran yang lebih luas, lebih lengkap, lebih utuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya berkaitan dengan sakramen ini. Tuhan memberkati. Amin.